Arsenal berhasil meraih kemenangan dalam laga bertajuk North London Derby melawan Tottenham Hotspur. Kendati bermain di markas lawan dengan skuad yang seadanya, Meriam London tetap berhasil mencuri poin penuh. Skor akhir 0-1 sudah cukup untuk memastikan Arsenal kembali kuasai wilayah London Utara. Kemenangan ini tentu saja menjadi bukti kejeniusan seorang Mikel Arteta yang bisa memanfaatkan skuad seadanya sekalipun. Di laga ini Arteta tidak bisa memainkan sejumlah pilar penting dalam skuadnya, tapi pada akhirnya ia tetap bisa meraih kemenangan. Bagaimana kronologi kemenangan di laga derby dengan skuad seadanya ini? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dunia sepak bola yang menarik dan terupdate setiap hari dari channel Starting 11 Moment. Sebagai tim yang nyaris memenangkan Premier League 2 kali secara beruntun, Arsenal kembali menjadi tim kandidat kuat juara IPL musim ini. Belum lagi aktivitas belanja Meriam London yang cukup sibuk seakan menjadi pertanda kuat bahwa mereka benar-benar serius mengincar titel juara di musim 2024-2025 ini. Sayangnya, setelah hampir 5 tahun menukangi pasukan London Merah, Mikel Arteta dihadapkan pada sebuah situasi pelik yang belum pernah ia alami sebelumnya. Arsenal menghadapi masalah absensi pemain. Sejumlah pemain penting dalam skuad Arteta terpaksa absen setelah 5 laga dimainkan Meriam London. Jeda internasional bulan September memaksa Arsenal kehilangan Martin Odegaard yang mengalami cedera saat membela timnas Norwegia. Rekrutan anyar Arsenal Riccardo Calafiori juga mengalami hal serupa ketika membela timnas Italia. Benturan yang dialami ex-defender Bolonya saat melawan Prancis memaksanya absen membela Arsenal. Cederanya Mikel Merino, rekrutan anyar Arsenal yang lain juga memaksa Arteta putar otak maksimal. Apalagi Arsenal harus menghadapi problem absennya Declan Rice akibat akumulasi kartu yang ia terima saat melawan Brighton. Arteta makin terasa nelangsa karena 3 laga ke depan bukan laga yang mudah buat The Gunners. Dimulai dengan lawatan ke Tottenham Hotspur Stadium, Arteta selanjutnya berturut-turut menantang Manchester City dan Atalanta. Disinilah kepiawaian Arteta benar-benar diuji. Pelatih berusia 42 tahun itu dipaksa memainkan taktik terbaiknya tanpa sejumlah pilar andalannya sekalipun. Di tengah situasi problematik yang dihadapi Mikel Arteta, kebetulan lawan yang akan dihadapi Arsenal pertama kali setelah jeda adalah rival sekotanya Tottenham Hotspur. Secara permainan, Tottenham adalah lawan yang paling pas untuk menguji sistem Arteta. Pasalnya, tim ini adalah tim yang paling militan dalam hal menyerang. Filosofi sepak bola ala Ange Postecoglou adalah filosofi menyerang. Ia tak peduli berapa gol yang dicetak lawan ke gawang timnya. Hal terpenting dalam kacamata pelatih asal Australia adalah seberapa banyak timnya bisa bikin gol ke gawang lawan. Postecoglou adalah pelatih yang menuntut timnya membombardir gawang lawan dengan gol sebanyak mungkin. Kebetulan problem yang dihadapi Arteta adalah problem lini tengah yang ditinggal 3 pemain andalannya, Odegaard, Merino, dan Declan Rice. Sementara itu Tottenham terkenal dengan strategi inverted fullback. Strategi ini memungkinkan fullback bergerak ke tengah sehingga menciptakan keunggulan jumlah pemain di sektor tengah. Jelas ini menjadi ujian nyata buat entrenador asal Spanyol. Ketika opsi gelandang lain seperti Jorginho dan Thomas Partey agak meragukan, lawan mereka adalah tim yang gemar menumpuk pemain di tengah. Tottenham juga terkenal akan serangan cepat dan mematikan yang tentu berpotensi membuat sektor tengah Arsenal kelimpungan. Mikel Arteta boleh jadi tak bisa memainkan pilar-pilar andalannya di laga melawan Tottenham Hotspur. Tapi fakta tersebut nyatanya tak bisa menghentikan Arsenal meraih 3 poin di markas rival sekotanya. Kendati bermain dengan skuad seadanya, Arteta berhasil membawa Arsenal curi poin penuh di Tottenham Hotspur Stadium. Siapa yang menyangka kalau Arteta bakal memainkan Jorginho, Partey, dan Trossard sebagai trio lini tengah? Pemilihan line up ini praktis mematahkan asumsi banyak orang yang mengira kalau Arteta bakal menggeser Kai Havertz menjadi gelandang serang. Arteta pada akhirnya menegaskan kalau sistem taktiknya jauh lebih penting ketimbang materi pemain.
Meski dengan materi pemain seadanya, sistem Arteta nyatanya berjalan dengan baik. Arteta paham kalau melawan Tottenham kuncinya adalah mematikan pergerakan dua pemain kreatif mereka, Son Heung-min dan James Maddison. Terbukti minimnya ruang gerak dua pemain ini membuat Tottenham kehabisan cara membongkar rapatnya pertahanan Arsenal. Arsenal adalah tim dengan jumlah gol terbanyak dari situasi set piece dan angkanya bertambah menjadi 24 lewat gol Gabriel di laga melawan Tottenham. Sekali lagi ini membuktikan kejeniusan seorang Mikel Arteta. Bahkan ketika timnya kehilangan sosok-sosok kreatif untuk mencetak gol dari open play, masih ada situasi set piece yang selama ini jadi salah satu keunggulan Meriam London. Setelah gol pertama, Tottenham terlihat berusaha keras mengejar ketertinggalan. Namun rapatnya pertahanan Arsenal tidak bisa membuat para pemain Tottenham leluasa menerobos kotak penalti. Hasilnya, Tottenham hanya melakukan upaya-upaya dari luar kotak, tetapi tak berhasil mengubah papan skor yang menunjukkan hasil 0-1 untuk Arsenal. Kemenangan dalam sebuah laga bertajuk derby, apalagi sekelas North London Derby, tentu terasa begitu spesial. Namun Arteta seharusnya tak boleh bersantai dulu, sebab masih ada dua ujian berat yang menantinya. Kepiawaian Arteta mengatur taktik dan strategi akan kembali diuji oleh Manchester City dan Atalanta. Jumat 20 September mendatang, Arsenal akan memainkan pertandingan perdana mereka di fase Liga UCL. Siapapun tahu kalau lawan yang dihadapi Atalanta bukan lawan yang sembarangan. Gianpiero Gasperini adalah seorang mastermind taktik sepak bola. Strateginya berkali-kali membuat para raksasa Eropa kelimpungan. Musim lalu, Gasperini adalah orang yang mengungkap titik lemah Bayer Leverkusen, tim yang tidak terkalahkan dalam 50 laga lebih. Gasperini juga berhasil menemukan titik lemah Liverpool yang sukses mereka gasak 3 gol tanpa balas di Anfield. Musim ini bukan tidak mungkin Gasperini akan menemukan titik lemah Arteta dan menaklukkannya di akhir September nanti. Kemudian soal Pep Guardiola dan Manchester City, tidak perlu lagi dijelaskan bagaimana performa tim ini. Pep dan City adalah kombo mematikan sepak bola Inggris. Bersama-sama, keduanya telah menjadi penguasa tanah Britania selama 4 musim beruntun. Arteta juga telah merasakan bahwa ungkapan murid selalu lebih hebat dari gurunya tidak berlaku buat Pep. Pep selalu punya cara untuk memenangkan sebuah pertandingan dan menebak strategi apa yang dimainkan lawannya. Arteta tentu belajar banyak dari Pep yang selalu adaptif dalam menerapkan strategi. Kini PR sang entrenador adalah bagaimana caranya menaklukkan sang guru dengan sebuah sistem yang sulit ditebak meski dengan komposisi seadanya. Itulah dia ulasan mengenai kejeniusan Mikel Arteta yang berhasil memenangkan derby London Utara dengan skuad seadanya. Laga kontra Tottenham bukan sebuah akhir ujian berat sang entrenador. Pertandingan tersebut adalah sebuah permulaan untuk menghadapi dua partai yang lebih besar. Atalanta dan City jelas sebuah tantangan buat Arteta. Namun kemenangan kontra Tottenham setidaknya telah membawa modal berharga buat Meriam London. Lantas menurut Football Lovers, apakah Arteta bisa melewati dua ujian berikutnya? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.